Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi Telkom Universiti Bandung, Bapak Asok.prof.Bit.mit.mim.phdit dan para pemateri pada sore hari ini, Bapak Dr. Eng.M. Almaududi Pulungan S.T.M.Eng dan Bapak Yumna Zahra Ramadan S.Com M.Com serta seluruh peserta TELU Siswa Walk edisi 23 yang telah hadir melalui Zoom. Perkenalkan, nama saya Ratadi Ahmad Fauzan yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan sore hari ini. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara Telius Siswa Walk edisi ke-23. Kegiatan ini merupakan diskusi akademik yang secara rutin menghadirkan pembahasan terbaru dalam dunia sistem informasi, teknologi, dan implementasinya pada berbagai sektor. Pada edisi kali ini kita mengangkat dua topik menarik, yaitu sistem kompleks dan simulasi dari Bapak Dr. Eng.M. Almaududi Pulungan S.T.M.Eng dan Sisvo untuk UMKM dari Bapak Yumna Zahran Ramadan S.Com M.Com. Setiap pemateri akan diberikan durasi 1 jam dan sesi tanya jawab akan dilakukan setelah kedua pemateri selesai menyampaikan nanti. Dan jika pemateri melebihi durasi, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa durasi telah melebihi batas. Untuk mempersingkat waktu, sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eng.M. Almaududi Pulungan S.T.M.Eng dengan topik sistem kompleks dan simulasi. Apakah Bapak sudah bersedia? Ya, tes. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Bapak. Oke. Sudah ya Pak ya. Baik, jika begitu waktu dan layar Zoom dipersilakan untuk Bapak Almaududi. Baik, terima kasih. Saya sharing screen dulu ya. Sudah terlihat ya screen sharing ini, Sudah slide-nya. Bapak. Udah ya? Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dudi, dosen S1 Teknik Industri Telkom University. Di sini ditugaskan ya oleh yang kami hormati Pak Muharman selaku Kapolri S2SI untuk menyampaikan materi yang sering saya sampaikan di teman-teman teknik industri. Terima kasih juga ya Mas Ratandi atas waktunya. Ini kita coba sharing saja ya teman-teman ya. Mungkin topik ini kalau dengan teman-teman teknik industri backgroundnya S1-nya mungkin sudah apa namanya cukup familiar ya. Tapi kalau selain itu mungkin bisa jadi ini baru pertama kali. Nah, tadi saya dikasih waktu 1 jam, tapi kayaknya nggak akan sampai 1 jam ya. Mungkin antara 20 sampai 30 menit, karena saya slide-nya mungkin ini nggak sampai 20 slide ya. Nah, barangkali nanti kita bisa perbanyak diskusi, waktu untuk penyampaian ini kita bisa geser ke diskusi nanti. Baik, teman-teman, izin sharing terkait dengan topik kompleks sistem dan simulasi ya pada Sisvo Walk 13 November 2025. Jadi, eh, pertama kita akan bahas sistem terlebih dahulu, ya. Ini mungkin cukup general pembahasannya. Bisa jadi teman-teman juga sudah melakukan pembahasan ini di kelas ya, tapi kita coba refresh kembali terkait dengan sistem. Nah, setelah itu kita tambahkan satu kata lagi yaitu kompleks. Ya, jadi kalau ada kata kompleks, nah kompleks ini apa sebenarnya dalam bila dikaitkan dengan sistem. Dan yang ketiga nanti adalah simulasi. Jadi nah, yang pertama, teman-teman, tentu kita sudah ketahui bahwa sistem ini ada di mana-mana, ya. Sistem ada di mana-mana, ya. Pervasiveness of system.
hampir seluruhnya yang ada di alam semesta ini kita bisa lihat secara sistem. Karena sebenarnya sistem itu adalah sebuah konsep ya, konseptualisasi dari manusia untuk memudahkan dalam melihat suatu permasalahan. Ya, jadi ini ada di mana-mana. Di eh, hmm, jadi kalau kita melihat tata surya, yaitu sebuah sistem, ya. Tata surya sebuah sistem, ya. Di sana ada sejumlah elemen-elemen antariksa, ya. Ada planet, ada matahari, ada meteor, dan lain-lain. Itu sebuah sistem, ya. Kemudian kalau kita ke dunia politik, itu juga sebuah sistem, ya. Itu memenuhi syarat bahwa dia juga sebuah sistem, ya. Kita punya pemerintah, kita punya DPR, kita punya masyarakat, ya, kita punya RT, RW, dan seterusnya. Kita punya undang-undang, kita punya peraturan, yaitu merupakan sebuah sistem. Sistem informasi juga sama ya, seperti ini para ahlinya, teman-teman di sini ya. Jadi data, jaringan, ya, UI UX, user, itu juga sebuah sistem. Ya. Kalau kita ke teman-teman kedokteran, ya, sistem jaringan saraf, itu juga sebuah sistem. Ya. Sistem hukum kita, undang-undang, pengadilan, kepolisian, ya, sosial sistem, ya seperti kita di sini, ya di mana kita berkumpul dalam suatu apa namanya tergabung di satu universitas, satu institusi, sosial sistem, ya. Kita di keluarga, sosial sistem. Kita dalam kelas, sosial sistem. Kita di satu RT, sosial sistem, ya. Jadi sistem ini ada di mana-mana. Kalau kita ke teman-teman ekologi, biologi ya, ada semut di sana, ya, ada pemangsa, ada yang dimangsa, ya, ada rantai makanan di sana. Itu juga sebuah sistem. Udara yang kita hirup, ya, matahari, itu juga bisa kita lihat sebagai sebuah sistem. Jadi sistem ini ada di mana-mana. Sehingga sangat penting bagi kita untuk memahami konsep sistem itu. Karena dengan melihat segala sesuatunya berdasarkan konsep sistem ini akan mempermudah kita dalam memahami suatu masalah dan juga memberikan solusinya. Nah, untuk definisi, ya ini saya ambilkan beberapa definisi. Kalau kita lihat di sini dari sistem teori misalnya, kalau teman-teman pernah belajar sistem teori, sistem itu merupakan serangkaian elemen, ya, dan dia punya interrelasi di antara mereka dengan lingkungannya. Ini kalau sistem teori. Ya. Jadi ada elemen di sini, kemudian ada interrelasi, dan dia berinteraksi antara dia dengan lingkungannya. Kalau di sistem industri dan teknik, ya, ini semua merupakan sebuah kumpulan yang terorganisir dari sumber daya maupun prosedur-prosedur untuk mencapai suatu tujuan. Kalau saya ambilkan dari referensi sistem informasi, ini merupakan komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang di mana mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat dari ini semua, benang merahnya adalah sistem itu pertama dia punya elemen-elemen, ya. Dia punya elemen-elemen, ya. Di sini resource, ya, prosedur, ya, komponen, ya. Kemudian mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Matahari dengan planet, ya, planet, bumi dengan bulan, mereka berinteraksi. Ya, saya dosen dengan mahasiswa berinteraksi. Mesin dengan raw material, mereka berinteraksi. Nah, mereka berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Ada tujuannya. Kalau di sini untuk disupport decision making. Kalau di sini berinteraksi antara dia dengan lingkungannya, tapi pasti mereka punya tujuan kenapa mereka berinteraksi. Kalau di sini jelas eksplisit untuk goal tertentu. Nah, jadi kalau kita ditanya apa itu sistem, yang paling sederhana adalah mereka merupakan suatu kumpulan-kumpulan elemen ataupun komponen saling berinteraksi dan untuk mencapai satu tujuan. Nah, jadi kita bisa sepakati untuk definisi, pastikan ada elemennya, ada interaksinya, dan ada tujuannya. Maka itu merupakan sebuah definisi ini dari sistem. Terserah sistemnya apa? Solar system, political system, social system, ya, biological system, digestive system, gitu ya, sistem pencernaan kita, ya, dan seterusnya. Pasti akan ada komponen-komponen, akan ada elemen-elemen, dan mereka saling berinteraksi dengan berbagai macam bentuk,
ya, em, dan punya satu tujuan. Nah, ini untuk definisi secara umum ya, untuk sistem. Nah, sekarang kalau kita tambahkan satu kata lagi yaitu kompleks, bagaimana memahaminya, gitu ya? Nah, ini saya coba ambilkan suatu ilustrasi untuk memudahkan kita membedakan apa itu kompleks, apa itu complicated, dan apa itu simple. Ya, ini suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, baik. Pak. Baik. Di sini ada yang pernah bikin kue, tidak harus perempuan, laki-laki juga. Ada yang pernah bikin kue di sini? Seringnya makan, Mbak. Oh, makan. Atau pernah lihat acara masak-memasak? Iya, Pak. Ya, coba mungkin ibu-ibu atau mahasiswi, ada nggak ya? Dengan Anissa Humayro, pernah bikin kue? Dengan Mbak Anissa Humayro? Atau Mbak Ilma Yani? Kita dari mahasiswa deh. Eh, Mbak Robiatul mungkin pernah bikin kue, Mbak? Kue, Pak. Nah, Belum pernah. belum pernah. Oke. Kalau bikin telur ceplok, pernah ya? Telur ceplok atau telur dadar? Ini agak delay ya. Ke cowok aja deh. Mas Rinaldi Jasmi. Nah, Pak, telur Nah, ceplok ya. ya, caranya gimana? Ambil telurnya, dipecahin, masukin ke wajan. Ah, Udah, ditunggu matang, udah selesai, Pak. ambil telurnya, pecahin, masukin ke Ya, wajan, tunggu ya, telurnya mateng. ya. Nah, kalau tahapan algoritma Mas Rinaldi tadi itu diterapkan sama misalnya Mas Ratandi, itu kira-kira Mas Ratandi bakal berhasil nggak ya mau membuat telur ceplok tadi dengan tahapan tadi? Ambil, pecahkan, masukkan ke panci, terus tunggu sampai masak. Kira-kira Mas Ratandi berhasil nggak ya teman-teman bikin telur ceploknya? Berhasil, Pak. Berhasil. Ada yang bilang nggak berhasil? Kalau tadi sih saya nggak mendengar menyalakan kompor ya, atau membalik telurnya. Ya, jadi makasih ya Mas Rinaldi, Mas Ratandi. Jadi itu contohnya ya, betapa mudahnya membuat suatu telur ceplok. Kue juga demikian ya, bikin kue bolu itu kan mudah ya. Selama kita mengikuti prosedurnya, ikuti takaran resepnya, telurnya sekian, tepungnya sekian, gulanya sekian, siapapun yang mengikuti prosedur itu secara persis itu akan bisa. Nggak harus anak tata boga. Sepakat ya? Nah, jadi siapapun bisa, anak SMP bisa, ya, nggak alumni apa teknik bisa gitu ya, anak S2 SI bisa, selama dia mengikuti prosedurnya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, ya, menerbangkan roket ke bulan. Nah, apakah teman-teman S2 SI bisa menerbangkan roket ke bulan? Kira-kira sulit ya. Nah, siapa kira-kira yang bisa menerbangkan roket ke bulan? Ya, teman-teman NASA ya, teman-teman alumni astronomi ya, teman-teman teknik fisika mungkin ya. Jadi perlu kualifikasi khusus. Ya, perlu kualifikasi khusus untuk bisa menerbangkan roket ke bulan. Tapi selama mereka mengikuti prosedur yang sama, misalnya eh, apa Elon Musk nih, dia berhasil menerbangkan satu roket. Nah, roket kedua, selama dia mengikuti prosedur yang sama persis, ya, itu dia akan bisa menerbangkan roket yang kedua. Tetapi itu nggak bisa dilakukan oleh anak SMP, nggak bisa. Perlu kualifikasi sendiri. Tapi selama dia mengikuti prosedurnya, maka dia akan berhasil. Ya, itu complicated. Nah, sekarang yang kompleks.
membesarkan seorang anak. Ya. Nah, kalau membesarkan seorang anak kira-kira seperti apa? Apakah seorang dokter bisa dipastikan dia bisa berhasil membesarkan anaknya? Belum tentu. Belum tentu ya. Apakah seorang jenderal dia berhasil membesarkan anak yang pertama? Dia menerapkan metode yang sama persis kepada anak yang kedua. Apakah pasti berhasil? Belum tentu ya. Bahkan seorang psikiater misalnya atau ahli psikologi anak, dia punya anak kembar, dia menerapkan metode yang sama, belum tentu berhasil juga. Dan bahkan bisa jadi, dan sering kita temui ceritanya, petani mungkinnya di desa sana nggak punya pengetahuan psikologi anak, itu berhasil menyukseskan anaknya. Nah, itu kompleks teman-teman. Jadi dia faktornya banyak, ya. Sulit dijelaskan hanya melihat komponen-komponennya saja, karena dia ada interaksi di sana. Ya. Jadi kalau bikin kue, siapapun bisa, selama ikuti resepnya, telurnya, gulanya, tepungnya, gitu ya, berapa lama di oven, jadi. Ya. Kalau menerbangkan roket, bisa selama punya kualifikasi. Ya, tapi tidak semua orang bisa. Selama dia mengikuti prosedurnya, walaupun dia sangat-sangat rumit, ya, tapi dia mengikuti prosedurnya, maka penerbangan roket pertama berhasil, kedua berhasil, ketiga juga bisa berhasil. Tapi yang membesarkan anak ini berbeda, ya. Tidak semua bisa disamaratakan. Nah, kurang lebih itu ilustrasinya ya untuk kompleks. Nah, sekarang kalau kita ke definisi, kompleks sistem itu adalah sebuah network ya yang terdiri dari komponen-komponen. Ya, tambahnya tadi network kalau kalau dari sistem tadi ya. Dan mereka berinteraksi dan biasanya non-linear. Jadi bedanya di situ teman-teman. Kalau sistem saja dia bisa linear, bisa non-linear, tapi kalau bicara kompleks pasti dia non-linear. Nanti kita coba lihat ya. Jadi pasti dia non-linear. Ya. Nggak mungkin membesarkan anak itu linear kan. Nggak mungkin eh, keadaan tingkat apa namanya data kemiskinan di Indonesia itu linear kan nggak ya. Selalu dia fluktuatif kan. Ya. Harga juga demikian. Jadi itu non-linear, kompleks. Nah, jadi network terdiri dari komponen-komponen, mereka berinteraksi dengan satu dengan yang lain dan non-linear fashion, tidak linear. Ya. Pasti gini-gini lah, gitu ya. Gini nggak mungkin, gitu ya. Nah, complex system ini muncul dari self organization dan dia tidak reguler, tidak completely reguler dan dia juga tidak completely random. Dan dia menghasilkan yang namanya emergent behavior. Ya, kita coba lihat istilahnya satu persatu ya. Non-linear, kemudian self-organization, dan kompleks sistem ini muncul dari sesuatu yang tidak completely regular dan juga tidak completely random. Dan dia menghasilkan apa? Perilaku emergent. Nah, kita coba satu persatu ya. Nah, non-linear, kita kesini dulu. Jelas ya, non-linear itu pasti sesuatu yang intinya kalau kita masukkan satu yang namanya satu, masukkan dua namanya dua. Kalau kita putar volume audio kita, penambahan kekerasan suaranya tergantung penambahan volume kita. Itu linear, ya. Jadi, Pak ini linear atau enggak? Ya kita lihat aja. Kalau penambahannya proporsional dengan efeknya, maka dia linear. Tapi kalau tidak, maka itu berarti non linear. Gampangnya begitu, ya. Jadi kalau apa misalnya saya perkeras nih volume saya ya saya geser tuh kursornya misalnya maka naik volumenya nah itu berarti linear karena dia proporsional tapi kalau disproporsional dengan inputnya maka dia non-linear. Nah terkait dengan yang kalimat ini ya neither completely regular nor completely random ya jadi kalau completely regular itu seperti jam ya jam itu kan reguler pasti dia geraknya kayak gitu ya jam satu ya eh, gimana gambar jam ya nah nah gitu. Nah jam itu kan dia muter ya dan muternya benar-benar reguler completely regular
Dia tuh nggak suka-suka dia, oh sedetik itu secepat ini, sedetik berikutnya lebih cepat dari yang sebelumnya, enggak kan? Dia konstan aja tuh. Nah, itu completely regular namanya. Terus kalau completely random itu seperti kita me- apa, melemparkan koin. Itu completely random, selalu random. Bisa bisa head, bisa tail, bisa head, bisa tail atau sebaliknya gitu ya. Nah, tapi kalau kompleks itu diantaranya. Dia nggak completely regular dan juga dia nggak completely random. Ya, itu kalau kompleks. Ya. Jadi dia nggak completely regular dan juga nggak completely random. Dia diantaranya. Ya, dia diantaranya. Misalnya em, apa ya? Populasi itu nggak completely regular. Ya, jadi eh, kita nggak bisa memprediksi berapa persisnya populasi di tahun depan. Berapa persisnya populasi TELU aja. Berapa persisnya jumlah mahasiswa TELU di tahun depan itu kita nggak bisa pastikan. Tapi ada polanya, ya. Ada polanya, nggak completely random juga, ya. Ada polanya. Misalnya kenaikan terus gitu ya. Nah, jadi dia nggak completely regular, nggak completely random. Nah, itu kalau kompleks. Nah, istilah berikutnya self-organization. Ya. Ketika kita bicara kompleks sistem, akan selalu ada elemen yang dimana dia bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Jadi misalnya di sistem informasi ya, di sosial e-commerce platform misalnya, atau social network, atau sosial media, itu kan ada individu-individu ya, ada user-user di sana, ada akun-akun manusia di sana. Nah, mereka kan mengambil keputusan sendiri ya, mereka mengorganize dirinya sendiri. Nah, itu eh, indikasi kalau itu akan kompleks. Seperti kalau kita di jalan ya, di jalan itu kan orang itu jalan ya self organize ya, memang ada peraturan lampu merah segala macam, tapi tidak diatur persis kemana dia belok, kemana dia apa namanya jalan dan seterusnya. Dia berinteraksi aja. Oh, kalau ada orang di depan dia geser. Kalau ada orang di depan melambat dia melambat juga, nanti dia geser. Jadi self organize. Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Ya. Bebek ya, bebek itu kan self organize juga. Burung, kalau kita lihat sore-sore atau pagi-pagi ya ada burung yang terbang membentuk pola tertentu, ya mereka tuh self organize. Tidak ada yang mengatur ya, mereka menyesuaikan dengan sekitarnya, dengan lingkungannya, akhirnya membentuk satu pola tertentu. Nah, kemudian kompleks sistem itu juga tadi disebutkan memunculkan emergence behavior, ya, perilaku sistem ya yang muncul dari elemen-elemen pembentuknya, interaksi dari elemen-elemen pembentuknya. Ya, misalnya apa ya, popularitas ya, popularitas satu produk kalau di e-commerce. Nah, itu kan kita nggak bisa jelaskan hanya dengan bahwa ini penambahan dari apa namanya akun ini tambah akun ini kan nggak. Itu berdasarkan tidak hanya akun tapi juga interaksinya. Ya. Jadi emergence itu gampangnya kalau eh, ada yang berani ke kuburan sendirian malam-malam, ada nggak yang berani ke kuburan sendirian malam-malam? Mas Abdul Mukmin, jam 12 Eh, malam disuruh ke kuburan sendirian. Berani nggak? berani-berani aja sih, Pak. Berani-berani aja ya. Oke, ini bagus nih. Yang penting positif thinking aja. Positive thinking. Kalau lihat yang putih-putih gimana? Pura-pura nggak lihat, Pak. Pura-pura nggak lihat. Tapi ada takut juga ya. Oke. Kalau Mas Yudi Nugroho Adi, kalau ke kuburan sendirian malam-malam jam 12, jam 1, entah ngapain lah gitu ya. Berani nggak? Eh, insya Allah. Insya Allah. Agak lama jawabnya ya. Ya. Oke. Tapi kalau berdua nih, Mas Yudi sama Mas Abdul Mukmin disuruh ke kuburan malam-malam, itu kira-kira dibanding sendirian lebih berani berdua kan ya? Mungkin berkelompok ya. Berkelompok Lebih ya. berani. Ya, semakin apalagi rame-rame nih satu kelas ke kuburan bareng-bareng semakin berani. Iya. Ya. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Jadi ada perilaku yang berbeda dari antara sendirian sama ketika mereka berkelompok. Antara satu elemen
ketika elemen itu saling berinteraksi. Jadi kalau dia sendirian ya ada takutnya. Tapi kalau berdua itu berubah tuh. Jadi bukan bukan takut tambah takut sama dengan dua takut, tapi takut tambah takut sama dengan berani jadinya. Jadi berani itu kan muncul dari eh, apa namanya, sifatnya berbeda kan dari yang sebelumnya. Jadi emergence itu seperti itu. Ketika perilaku yang muncul berbeda dengan perilaku elemen atau komponennya, maka itulah emergence. Popularitas, ya, tren harga, ya, kemudian network system, gitu ya. Nah, itu berbeda dengan perilaku komponen-komponen. Kurang lebih seperti itu ya, emergence itu. Baik. Nah, singkatnya teman-teman, kalau kita bicara complex system, seperti kata Aristoteles mengatakan bahwa intinya the whole is much more than the sum of its parts. Ya. Jadi complex system itu ketika satu tambah satu tidak sama dengan dua, maka itu kompleks. Teman-teman lihat nih, oh ini nggak bisa dijelaskan nih hanya dengan melihat komponen-komponennya saja, tapi juga harus melihat interaksinya. Karena satu tambah satu tidak sama dengan dua, satu tambah satu bisa 3, 5, 10, maka itu kompleks. Berarti kan dia non-linear, berarti dia bukan linear. Nah, jadi kompleks sistem singkatnya adalah ini. Ya. Nah, sekarang ke bagian terakhir, ya, simulasi. Jadi simulasi ini merupakan imitasi, ya. Kita berusaha mengimitasi kondisi real di kenyataan, ya. Kondisi real problem. Kita coba imitasi, tarik ke dalam komputer, ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah melakukan, ya. Ini beberapa definisi juga bernada sama, ya. Computer model system, gitu ya. Kemudian understanding the behavioral system, ya. Ada model dan kemudian kita coba bikin model itu menjadi representasi dari real world system, gitu ya. Jadi itu simulasi. Nah, kalau kita coba sederhanakan kondisi kompleks tadi, maka akan muncul dua ini, ya, interdependensi sama variability. Nah, interdependensi ini apa? Interdependensi adalah ketergantungan antar komponen. Jadi kenapa bisa jadi kompleks, Pak? Ya karena ada interdependensi. Ya, semakin dia ketergantungan, maka semakin kompleks itu. Ya. Semakin ketergantungan suatu pabrik terhadap suatu raw material, ya, maka semakin kompleks tuh. Telat dikit, rantai produksi terlambat. Telat dikit, rantai produksi nggak jalan, gitu ya. Barangnya rusak, sebagian gitu ya, rantai produksi nggak jalan. Jadi karena sangat tergantung. Ya. Seperti kita misalnya, kita dulu waktu kecil sangat tergantung sama orang tua. Ya. Kalau orang tua kenapa-napa, kita langsung kena. Ya. Karena kita sangat tergantung pada orang tua. Nah, atau misalnya teman-teman tergantung sama siapa gitu ya. Nah, itu pasti semakin kompleks tuh. Jadi semakin banyak kita bergantung pada orang, pasti akan semakin kompleks. Ya. Semakin sesuatu komponen itu bergantung pada banyak hal, banyak komponen yang lain, pasti semakin kompleks. Ya. Eh, dan itu nggak masalah, emang nature-nya begitu gitu ya. Ya kalau di kita misalnya, semakin kita bergantung pada pendapat orang, bergantung pada persepsi orang, pasti kita semakin kompleks hidupnya gitu. Mau pakai baju takut dikira ah ini bajunya apa baju lama misalnya gitu ya, mau berdandan nanti takut dikira orang begini, jadi karena kita tergantung pada persepsi orang, maka itu akan semakin kompleks. Tapi semakin kita melepaskan ketergantungan itu dengan orang lain gitu ya, ah kalau dia nggak masuk aku nggak masuk deh gitu ya, kita lepaskan tuh, ya kita independen aja, itu semakin semakin simpel hidup kita, ya kurang lebih begitu ya. Jadi karena ada interdependensi. Nah, memang agar mengurangi kompleksitasnya ya kita hilangkan itu interdependensi itu. Tapi kan nggak mungkin ya, sulit ya untuk menghilangkan interdependensi. Sehingga solusinya adalah bagaimana mensinergikan komponen-komponen tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana kita memastikan supply produknya, raw materialnya tepat waktu sehingga rantai produksi bisa jalan. Ya. Bagaimana kita memastikan maintenance sistem formasinya tepat waktu sehingga tidak ada apa error atau kendala dalam menjalankan sistemnya misalnya. Jadi itu yang bisa kita lakukan.
Fungsi yang kedua adalah variability, teman-teman. Jadi kalau sistem kompleks itu sudah pasti variabilitasnya tinggi. Ya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah kendaraan di mana di Bojong Soang jam 5 sore nanti, gitu ya. Itu kan jawabannya variabilitasnya tinggi ya. Bisa 100.000, 100.001, 10.002, dan seterusnya. Jadi variabilitasnya sangat-sangat banyak kemungkinannya, gitu ya. Nah, ketika variabilitasnya banyak, maka itu menjadi fungsi untuk kompleks. Ya. Nah, itu yang perlu kita treatment, ya. Jadi kalau kita lihat, oh ini sistemnya kompleks, kita identifikasi interdependensinya di mana saja, variabilitasnya di mana saja. Oh ini variabilitasnya adalah di banyaknya apa namanya produk yang reject nih. Ada yang rejectnya tutupnya rusak, ada yang rejectnya ininya apa labelnya sobek misalnya. Kita cek tuh variabilitasnya. Ya. Di sistem informasi juga demikian ya. Bagaimana variabilitas dari berapa jumlah pengguna Shopee jam 9 nanti misalnya. Itu kan juga kompleks ya. Berapa yang akan live TikTok jam 6 nanti misalnya. Itu kan variabilitasnya tinggi, bisa 10, 7, karena eh, banyak uncertainty-nya. Ya. Jadi kalau variability akan lead kepada uncertainty. Ya. Uncertainty. Sorry, kurang jelas ya. Ketidakpastian. Intinya, ya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Ya. Jadi sistem complexity itu adalah fungsi primary function dari two factors ini, interdependensi sama variability. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita melakukan simulasi, kita ke fundamental dulu ya. Mungkin sama halnya seperti yang kita lakukan di apa namanya di berbagai macam apa praktek sains ya. Jadi yang namanya simulasi itu yang kurang lebih sama dengan praktek-praktek sains yang kita lakukan ya. Kita melakukan pengamatan, kita melakukan hipotesis, kemudian kita lakukan uji hipotesis. Apakah hipotesis kita teruji atau salah misalnya? Kalau eh, teman-teman misalnya masih cuci baju nggak di sini? Cuci baju sendiri ada? Cuci baju sendiri. Kalau kita cuci baju sendiri kan kita jemur nih, jemur, terus besoknya kita lihat, oh ternyata basah, lebih basah dari tadi malam. Nah kita kan melakukan hipotesis ya, kita melakukan pengamatan terus, oh ternyata basah nih, lebih basah dari tadi malam. Terus kita melakukan hipotesis, hipotesis kita misalnya kain ini basah gara-gara hujan, ya itu hipotesis kita. Nah, setelah kita melakukan hipotesis, kita melakukan pengujian kan ya, eksperimen. Apa yang harus kita lakukan untuk menguji hipotesis kita tadi bahwa pakaian kita itu basah gara-gara hujan? Maka bisa jadi kita lihat sekitarnya ya. Kalau sekitarnya basah, merata gitu ya, oh ini berarti karena hujan. Kalau memang betul eksperimen kita menunjukkan sekitarnya basah, maka berarti hipotesis kita benar bahwa kain itu basah karena hujan turun tadi malam. Tapi kalau ternyata sekitarnya kita lihat kok nggak ada yang basah gitu ya, oh, masih kering berarti kita salah. Bisa jadi penyebabnya bukan karena hujan, mungkin penyebabnya karena yang lain, karena ada yang nyiram misalnya dan seterusnya. Kalaupun ada yang nyiram, kita eksperimen lagi. Apa eksperimennya? Kalau untuk menguji apakah benar-benar ada orang yang menyiram kain kita atau enggak, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi begitulah kita melakukan sains ya. Jadi selama belum ada eksperimen yang membantah hipotesis kita, ya, maka hipotesis kita itu masih bisa diterima. Selama belum ada yang membantah bahwa eksperimen kita tadi benar, kainnya basah gara-gara hujan, maka itulah yang diterima. Selama hukum Newton itu belum ada yang membantah, maka itulah yang diterima. Gitu ya. Selama hukum gravitasi itu belum ada yang membantah dengan eksperimen lain, maka itulah yang diterima. Nah, simulasi juga demikian, teman-teman. Jadi, kita lakukan pengamatan, kita lakukan hipotesis, ya, membuat sebuah model simulasi, kita jalankan eksperimennya, kemudian kita cek apakah hipotesis kita benar atau tidak. Ya, kita bikin sebuah model untuk menyelesaikan suatu masalah, kita berhipotesis bahwa model ini dengan begini-begini bisa menyelesaikan masalah ini. Dijalankan,
Nah, kita cek apakah betul model kita sudah representatif atau belum untuk menyelesaikan masalah. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, baik. Nah, secara umum ya simulasi itu dilakukan seperti ini ya. Ada masalah di sistem, kemudian di sini utamanya ya, kita tarik masalah itu ke kepala kita, teman-teman. Ya, kita tarik masalah itu ke dalam kepala kita. Ya, kita pahami. Nah, nanti dari pemahaman itu kita coba visualisasikan dalam bentuk konseptual model. Konseptual model, ya. Jadi di sini krusialnya ya. Kalau kita gagal, salah memahami masalah, sehingga pasti salah dalam mengkonseptualisasikan modelnya, pasti juga model simulasinya pasti salah. Karena dasarnya dari sini. Ya. Jadi pastikan dalam memahami permasalahan, kita benar-benar ngerti, ya, kita lakukan visualisasi hal tersebut dengan diagram, dengan flowchart, ya. Kita tanyakan kepada expertnya, gitu ya, kepada problem ownernya. Kalau sudah oke, baru kita modelkan. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, metode-metode simulasi banyak ya, teman-teman. Jadi banyak sekali ya. Tapi yang umum ya, terutama di FRI ya, yang digunakan itu ya discrete event simulation ya, agent based modeling, system dynamics ya. Tiga ini yang sering digunakan ya. Terus pakai yang mana Pak? Tergantung kasusnya. Ya. Kalau kita mau melihat eh, permasalahannya itu dari sudut pandang proses oriented, artinya event per event, maka kita menggunakan discrete event cukup. Ya. Kalau kita mau melihat secara makro saja, policy misalnya kebijakan, maka sistem dynamics cukup. Ya. Kalau kita perlu melihat bagaimana perilaku setiap individu, ya, bagaimana setiap user X misalnya berperilaku gitu ya, kapan dia berinteraksi dengan X-nya, kapan dia mencet ini, mencet itu gitu ya, kapan dia posting dan seterusnya, maka itu pakai agent based modeling. Jadi tergantung kebutuhannya, ya, tidak semuanya bisa, ya. Jadi kalau perlu sampai ke level individu, ya, misalnya kalau kita perlu melihat bagaimana semut berperilaku, ya, apakah semut itu sebenarnya ngobrol sama mereka atau menggunakan feromon misalnya, atau menggunakan apa gitu, itu kita bisa menggunakan agent based modeling karena ke individunya, ya. Kalau kita mau melihat bagaimana seseorang bagaimana eh, komunitas gitu ya atau orang berjalan di apa namanya di stasiun misalnya, bagaimana orang berjalan kan itu kita perlu lihat pergerakan individunya, itu pakai agent based modeling. Tapi kalau selevel policy gitu ya, kebijakan level makro pakai sistem dinamis. Kalau hanya melihat proses per proses gitu ya, kita mau melihat misalnya bagaimana efektivitas di bank misalnya. Nah, itu proses per proses, datang, antri, dilayani oleh tellernya, customer service-nya, kemudian keluar. Itu kan proses per proses. Kita nggak perlu lihat orangnya seperti apa, individunya seperti apa. Nah, secara singkat seperti itu ya, teman-teman. Nah, eh, kemudian bagaimana simulasi dan sistem informasi? Ini tentu sangat sangat saling melengkapi, teman-teman ya. Sangat saling melengkapi ya. Sistem informasi itu bisa menjadi data source untuk simulasi ya. Data yang ada di sistem informasi ya misalnya menggunakan ERP ya, CRM misalnya. Nah, data-datanya kan bisa kita gunakan untuk misalnya CRM untuk melihat perilaku individu ya dari customer misalnya, customer relationship manajemennya misalnya pakai modul itu kita lihat tuh data behavior customer bisa ya. Jadi sebagai sumber data untuk simulasi. Yang kedua, kita bisa gunakan simulasi untuk mulai dari merancang, menguji sampai dengan mengoptimalisasikan sistem informasi. Ya, ini kalau kita simulasikan datanya bergerak kemana, gitu ya. Kalau kita simulasikan ini seperti apa perilaku konsumennya, bagaimana mereka berinteraksi dengan aplikasinya dan seterusnya. Bisa menggunakan simulasi. Kemudian tentu kita bisa mengintegrasikan ya, simulasi ke dalam sistem informasi. Ya, sebagai apa namanya inputnya mungkin dari sensor gitu ya, kemudian menjadi input untuk apakah tsunami ini apakah gempa ini akan menghasilkan tsunami atau enggak. Kalau ada pergerakan ombak itu akan setinggi apa? Itu muncul di sistem informasi berupa simulasi dan memberikan keputusan
apakah kita akan evakuasi atau enggak. Kemudian cuaca juga sama, ya. Itu kan disimulasikan, kemudian menjadi suatu keputusan dan seterusnya. Jadi simulasi dan sistem informasi tentu bisa saling melengkapi. Nah, tapi poin yang ingin saya tekankan di sini adalah eh, bahwa ketika nanti kita melihat suatu permasalahan, pastikan kita melihatnya secara sistem, teman-teman. Ya, jangan jangan bagian per bagian, ya. Lihatlah mereka semua sebagai interconnected system, ya. Jangan melakukan isolasi-isolasi yang sehingga menyebabkan kita tidak secara menyeluruh melihat permasalahannya. Ya. Jadi kalau kita lihat hanya di bagian UI UX gitu ya, lupa bahwa warehouse-nya misalnya nggak dilihat gitu ya. Nah, jadi fokusnya UI UX saja, tapi tanpa melihat bagaimana kondisi di warehouse sehingga tidak disesuaikan dengan sistem informasinya misalnya. Maka itu tidak komprehensif. Jadi harus kita lihat secara keseluruhan. Karena memang sistem itu merupakan hasil dari interaksi individu-individu yang ada di dalamnya. Ya, itu mungkin bisa jadi bahan diskusi kita untuk sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ratandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Al-Maududi. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa sesi tanya jawab untuk materi sesi 1 kita majukan sekarang. Jadi silakan berikan pertanyaan untuk Bapak Al-Maududi, bisa melalui raise hand atau melalui kolom chat. Bapak Agus Sugianto ingin bertanya, silakan on mic. Siap. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Almaududi atas materinya ya Pak yang diberikan. Nah, saya ingin bertanya Pak sebenarnya berkaitan tadi sistem kompleks atau complicated Pak ya. Kalau misalnya saat ini kita sedang membangun suatu sistem untuk misalkan untuk menghandle customer network behavior Pak. Itu kan sesuatu yang apa namanya apa berubah ya tergantung dari apa namanya pola dari customernya itu sendiri. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa bilang bahwa itu sebenarnya kompleks sistem gitu ya, Pak ya. Pertama itu, lalu yang kedua adalah untuk membuat suatu sistem seperti ini, Pak, sebaiknya kita menggunakan data kuantitatif atau kualitatif, Pak, atau memang kita bisa menggunakan mix data seperti itu. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, terima kasih. Langsung ini Mas Ratandi. Langsung saja Pak, bisa langsung Siap, saja. siap. Siap. Terima kasih Pak Agus ya. Jadi kita sharing saja Pak Agus, saya juga bukan expert. Jadi kalau sepaham saya eh, untuk yang pertama tadi terkait dengan apakah itu kompleks? Iya, itu kompleks sistem Pak. Jadi ciri-cirinya pertama paling gampang itu ada manusia. Kalau ada manusia itu kemungkinan besar kompleks sistem. Karena dia manusia itu kan self organized. Manusia itu mengambil keputusannya sendiri. Ya, ketika ada individu-individu atau komponen-komponen yang bisa mengambil keputusan sendiri, maka itu akan kompleks. Karena dengan kondisi seperti itu pasti tidak akan linear ya. Perilaku mereka kan tiap hari berubah ya Pak ya. Mungkin kadang perilakunya seperti ini, besok seperti itu gitu ya. Jadi dia sebagai kompleks sistem. Nah, sehingga karena dia kompleks sistem, maka kita harus melihatnya secara kompleks sistem. Jangan kita lihat sebagai sebuah linear sistem. Nah, sehingga menyambung ke pertanyaan kedua, eh, apakah datanya kuantitatif atau kualitatif ya? Ke- Kalau menurut saya sih memang dua-duanya Bapak ya. Kita perlu data kualitatif untuk melihat mulai dari perilaku eh, customernya dan kuantitatif ya, mulai dari jumlah customer, statistik dan lain-lain. Jadi eh, kita tidak perlu mengkhususkan harus kuantitatif saja atau kualitatif saja. Kalau untuk tergantung skalanya sih, tapi kalau saya lihat sih ini harusnya dua-duanya Pak. Bisa kualitatif, apa, kualitatif
baik berupa kuesioner misalnya ya, kita sampaikan dulu ke calon pengguna atau potensial user, dan juga kuantitatif ya, bisa kita lihat dulu statistik gitu ya, kondisi existing seperti apa, nanti kita jadikan itu sebagai bahan untuk membangun sistem informasi. Sepaham saya begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Almaududi atas jawabannya. Baik, apakah ada pertanyaan dari para peserta lain? Bisa melalui kolom chat atau raise hand. Nah, terima kasih Mas Irfan Fahmi. Silakan on mic untuk langsung bertanya. Ya, pertanyaan itu sebelumnya terima kasih Bapak atas materinya. Untuk pertanyaannya itu dalam proses pengambilan keputusan di tahap mana simulasi yang paling efektif digunakan? Lalu apakah ada batasan tertentu yang membuat simulasi tidak cocok untuk beberapa simulasi? Ini itu pertanyaannya, Pak. Ya, kapan simulasi digunakan ya? Jadi pertama, kapan simulasi digunakan paling gampang adalah apakah menggunakan simulasi lebih cepat atau tidak dalam pengambilan keputusan. Karena simulasi itu kan kita harus ngambil data, kemudian memproses datanya, analisis datanya, membangun modelnya, verifikasi, validasi, baru kemudian jadi eh, simulasinya. Kemudian kita jadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, kira-kira ini berapa lama? Butuh cepat nggak pengambilan keputusannya? Pertama. Yang kedua, biaya. Eh, Kalau memang kita perlu apa namanya simulasi yang benar-benar advance gitu ya, kan itu juga berbayar ya, Flexsim, kemudian dan lain-lain lah. Atau bisa juga menggunakan Python sebenarnya, tergantung kemampuan kondisi resource kita. Kalau kita punya resource yang mumpuni, Python cukup ya, bisa membuat dari awal. Jadi pertama apa waktu, kedua biaya. Kalau kalau saya coba persingkat, yang ketiga adalah manajemen support ya. Dari manajemen support seperti apa? Apakah manajer atau atasan kita memperbolehkan? Apakah waktunya diperbolehkan gitu ya? Apakah unit lain yang nanti akan kita butuhkan datanya bisa support? Nah, ini juga menjadi faktor. Jadi setidaknya kita cari titik temu antara cost, time, sama manajemen support. Nah, kemudian yang kedua, tadi apa tahap simulasi tidak bisa digunakan ya, betul ya? Tadi yang kedua itu batasan tertentu sih, Pak. Simulasi itu tidak cocok apa ya keadaan yang Ya, ya. menyebabkan simulasi itu tidak cocok. Baik, terima kasih. Jadi simulasi itu ibaratnya sih cermin ya. Kalau kita punya cukup untuk bisa dicerminkan, maka jadi dia akan mencerminkan apa adanya. Artinya karena simulasi itu berdasarkan data. Kalau kita punya data yang cukup, maka kita bisa menggunakan simulasi. Kalau kita punya data yang benar, kita bisa menggunakan simulasi. Tapi kalau datanya sampah, maka modelnya akan jadi sampah, gitu. Nah, jadi pertama kondisi data ya. Data sangat krusial. Yang kedua adalah apakah kita mengetahui prosesnya atau enggak. Jadi kalau ada suatu permasalahan, terus kita nggak bisa mendefinisikan proses detailnya, maka jangan pakai simulasi. Ya. Misalnya kalau proses antrian di bank kan jelas ya, itu ada orang datang, dia ngantri, di lain ini kan jelas. Ya. Tapi kalau misalnya proses, misalnya yang 2020 ya, proses bagaimana COVID menyebar, itu kan kita nggak ada yang punya referensinya kan, sehingga para ilmuwan hanya melakukan pendekatan-pendekatan dengan menganalogikan penyakit menyebar yang serupa, tapi nggak tahu disebutnya. Itu pakai simulasi riskan. Jadi kalau saya coba klasifikasi dua itu, pertama data, yang kedua pastikan kita well define untuk proses-proses yang akan coba kita simulasikan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik Bapak, ini ada yang bertanya lewat kolom chat. Izin saya bacakan.
Apa sih tantangan memodelkan smart city sebagai sistem kompleks di mana transportasi energi, air, sampah, sensor IoT saling terhubung? Nah, model simulasi mana yang paling cocok? Contohnya, apakah simulasi discrete event atau DE, atau agent based model atau AB, atau sistem dynamic atau SD? Kurang lebih seperti pertanyaannya, Bapak. Baik, terima Mungkin kasih bisa dijawab ya. ya Mas Yudi Nugroho ya. Baik, Em, kalau jawaban persisnya sih kita harus diskusi diskusi lagi ya. Tapi kalau saya lihat dari kalimat ini, ketika di sana ada transportasi, energi, air, sampah, dan sensor IT design terhubung, pakai simulasi yang mana? Ini tergantung kita mau lihat apanya dulu. Kalau 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 kita mau melihat eh, kemampuan IoT-nya, saya kira nggak perlu simulasi simulasi apa discrete event ABM ataupun sistem dinamis. Tapi kalau kalau kita mau melihat bagaimana integrasi ini hubungannya dengan manusia yang ada di sekitar situ, ya, nah itu bisa kita menggunakan, saya kira bisa menggunakan agent based modeling, ya. Karena kan transportasi ada manusianya, energi ada konsumsi manusia, air juga sama, sampah juga dihasilkan oleh manusia kebanyakan, sedangkan sensor ID-nya sebagai pendukung. Nah, kita mau melihat secara sekomprehensif itu, saya kira akan lebih bagus menggunakan agent based modeling karena melihat karena ada faktor individu-individu yang punya behavior yang sangat unik, ya. Kita kan menghasilkan sampah tiap hari berbeda-beda ya. Saya sampahnya apa hari ini, Mas Ratandi apa gitu ya. Konsumsi airnya juga berbeda, yang berkeluarga sama yang di kos-kosan beda gitu ya. Kemudian, nah, kalau kita mau sampai ke sana, maka bisa menggunakan agent based modeling. Oke, saya langsung jawab yang Mas Abdul Mumin ya. Apakah simulasi masih relevan atau nantinya akan tergantikan sepenuhnya oleh machine learning? Izin saya jawab ya, Mas Tanda ya. Gimana, bisa, Pak? Ya, Dilanjut aja. lanjut aja ya. Relevan ya, saya bisa bilang relevan. Cuman makan tingkat simulasinya. Bisa jadi simulasi itu ya ketika datanya sudah bisa di apa namanya langsung diserap oleh AI, itu sudah langsung AI yang bermain. Ya. Jadi sekarang tadi simulasi itu kan tadi itu ya imitasi dari real world system. Jadi mau pakai machine learning, mau pakai metode yang tadi nggak masalah, ya. Jadi selama dia mengimitasi, seperti tadi saya sampaikan, simulasi itu metodenya banyak ya. Network modeling ada gitu ya, kemudian Monte Carlo mungkin yang paling sederhana, sampai dengan menggunakan machine learning, ya. Itu juga merupakan bentuk simulasi. Jadi kalau pertanyaan apakah simulasi masih relevan, ya relevan. Karena machine learning itu sendiri merupakan bisa jadi salah satu metode untuk simulasi. Ya, ya. Mau dijawab satu lagi? Sebenarnya masih ada waktu 5 menit aja sih, Pak. Ya, saya Bapak, jawab singkat ya. ya. Ketika parameter model mengandung banyak ketidakpastian atau variabilitas yang tinggi, metode apa yang dapat digunakan untuk menjaga reliabilitas hasil simulasi yang kita jalankan? Pasti sangat jarang ya kita melakukan simulasi dengan data yang komplit. Ya, jarang. Pertama pastikan datanya tidak salah, karena kalau datanya salah, hasilnya pasti salah. Tapi kalau datanya tidak komplit, nggak apa-apa, masih bisa jalan. Ya, Eh, kita bisa menambahkan asumsi-asumsi. Ya. Em, jadi, oke, sebelum ke sana, simulasi itu bisa jalan dengan data yang salah. Ya, misalnya saya masukkan bahwa jumlah apa namanya eh, jumlah pejalan kaki sekian misalnya kalau kita mau simulasikan pejalan kaki itu bisa jalan simulasinya walaupun datanya salah. Tapi simulasi nggak bisa jalan dengan data yang tidak komplit. Ya. Saya tadi mau mensimulasikan apa namanya perilaku user gitu ya, tapi data perilaku data usernya nggak ada, misalnya nggak bisa jalan, ya nggak bisa jalan. Nah, eh, tapi ketika datanya nggak komplit, kita melakukan asumsi. Nah, jadi kalau datanya nggak komplit, kita tambahkan asumsi-asumsi yang relevan berdasarkan referensi, observasi ataupun pakar. Nah, kemudian kita ikuti metode-metode dalam melaksanakan simulasi, ya.
pastikan kita melakukan verifikasi. Apa yang kita konseptualisasikan di model konseptual itu bisa tercermin di codingan, ya. Jangan sampai kita mau bikin apa terus tercodingnya apa, ya. Verifikasi. Yang kedua, validasi. Nah, validasi kita pastikan perilaku yang muncul dari model kita itu sesuai dengan data yang ada. Nah, jadi ketika itu bisa kita jaga, maka reliabilitas model bisa terjaga. Saya kira singkatnya seperti itu, Mas Tandi. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Al-Maududi. Oke, mungkin saya cukupkan untuk sesi tanya jawab bagi Pak Al-Maududi. Terima kasih ya Pak Al-Maududi. Baik, sama-sama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya izin pamit. Terima kasih Pak Muharman dan teman-teman semuanya. Baik, oke, untuk selanjutnya kita mungkin akan beralih ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Yumna Zahran Ramadan S.com M.com. Beliau akan membawakan materi berjudul SISPO untuk UMKM. Untuk Bapak Yumna, apakah ini sudah bersedia? Halo Mas, Tandi, untuk suara saya apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mas Yumna. Baik, siap. Terima kasih Mas untuk Baik, kalau begitu kepada Bapak Yumna, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mas Ratandi sebelumnya dan saya izin buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Muharman karena telah memberikan amanah ya kepada saya untuk menyampaikan materi terkait sistem informasi pada UMKM ya teman-teman semua untuk hari ini. Jadi untuk materi hari ini kita akan fokus yaitu ke konsep secara dasar dulu terkait sistem informasi dan juga UMKM. Setelah itu nanti kita bakal lanjut ke bagaimana caranya untuk mengimplementasikan sistem yang cocok. Saya akan kasih contoh UDU terhadap satu studi kasus nantinya. Jadi teman-teman di sini semua nanti bisa sambil diikuti juga jika diinginkan untuk mengikuti tutorialnya. Dan diharapkan nanti teman-teman setelah ini bisa menambahkan insight baru gitu ya. Atau mendapatkan insight baru dari apa yang telah kita kerjakan bersama di Meet hari ini. Seperti itu. Ini untuk perkenalan sedikit dari saya. Mungkin bisa dilihat lebih lanjutnya dari link saja. Kita next ke materi berikutnya. Ini untuk materi lebih detailnya lagi. Terkait mengapa SI untuk UMKM itu sangat penting. Setelah itu ada tools apa aja yang digunakan untuk UMKM. Lalu kita akan simulasi untuk menggunakan UDU pada UMKM. Dan tips untuk supaya pengimplementasian itu dapat sukses. Seperti itu. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Terkait bagaimana sistem informasi dan UMKM itu bisa saling terintegrasi atau istilahnya itu saling berhubungan gitu ya. Seperti yang kita tahu ya bahwa saat ini UMKM di Indonesia itu tuh berperan penting sekali dalam menjaga ekonomi di Indonesia. Dan di Indonesia saat ini banyak sekali platform-platform digital yang sudah membantu ya usaha-usaha kecil maupun menengah untuk istilahnya mendigitalisasi beberapa proses yang terjadi di dalamnya. Contohnya kayak mencatat, mengelola, atau menganalisis sumber aktivitas bisnis ya. Seperti contohnya dari UMKM ketika nanti ingin membeli, saya contohkan saja kalau misalnya UMKM itu bergerak di bidang F&B ya. Tentunya mereka membutuhkan vendor ya untuk membeli bahan baku supaya bisa menjual produk F&B tersebut. Nah, untuk itu di dalamnya perlu sistem informasi. Supaya apa? Supaya data yang ada di dalamnya itu terintegrasi. Dan tidak ada terjadinya miskomunikasi atau misintegrasi terhadap data-data yang terjadi pada vendor dan juga UMKM. Makanya kedua hal ini sangat penting. Lalu biasanya kira-kira apa saja sih modul yang digunakan ya pada saat kita menggunakan produk-produk di SI ini? Jadi sebenarnya banyak sekali ya yang data atau produk yang bisa kita gunakan, apalagi modul-modul yang biasanya bisa kita gunakan pada istilahnya sistem informasi sendiri. Pertama, ketika kita pertama sendiri itu ada data awal UMKM, itu pasti sudah kita miliki ya. Ketika kita akan melakukan digitalisasi terhadap UMKM tersebut, lalu terdapat beberapa modul-modul juga yang bisa kita gunakan nantinya kita implementasikan pada si UMKM ini.
Contohnya itu adalah modul pembelian, inventory, modul produksi, penjualan, keuangan dan akuntansi, dan biasanya hasil akhir dari modul-modul ini itu adalah berupa analisis kinerja, baik berupa dashboard atau juga yang lainnya. Nah, selain menggunakan data-data dari modul-modul ini, biasanya nanti kita bisa mengintegrasikan juga nih data-data dari setiap modul ini menjadi suatu dashboard yang istilahnya itu tuh saling terintegrasi dan juga sudah terupdate ya antara poin-poin penting yang nantinya akan dimasukkan gitu pada UMKM tersebut. Dan mengapa SI itu penting untuk UMKM gitu? Jadi di sini ada 5 data yang istilahnya menunjang ya kenapa UMKM itu perlu untuk melakukan digitalisasi, apalagi menggunakan sistem informasi. Yang pertama itu, kita dapat meningkatkan efisiensi ya dalam proses atau aktivitas yang terjadi di dalam suatu bisnis tersebut. Misalnya, kita bisa meminimalisir kesalahan manual yang biasanya terjadi di lapangan. Contohnya ketika staff-staffnya itu salah input. Kita juga bisa melihat data secara real time dan terpusat, sehingga tidak ada misinformasi atau miskomunikasi lagi antara satu staff ke staff lainnya. Lalu kita juga dapat data-data ini dapat mendukung pengambilan keputusan. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan melihat hasil analisa kinerja tadi ya. Dan hasil analisa kinerja ini bisa berupa forecasting juga. Atau istilahnya itu kita bisa melihat ke depannya itu hasil yang bisa kita gunakan untuk analisis perusahaan, pengambilan keputusan perusahaan itu apa saja gitu. Sehingga hasil akhir itu nantinya akan berupa laporan dan analisa yang akurat. Lalu yang keempat, itu adalah mendukung pengambilan keputusan. Sehingga hal ini nantinya itu dapat membantu ya dalam mengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Lalu apa saja sih komponen-komponen yang penting dalam UMKM? Itu di sini ketika kita semua ingin melakukan implementasi ya terhadap SI pada UMKM, biasanya kita membutuhkan beberapa hal nih. Yang pertama sendiri adalah data yang akan kita inputkan, di mana biasanya berisi produk, transaksi, pelanggan, atau supplier yang kita gunakan atau UMKM itu gunakan. Lalu yang kedua itu adalah proses bisnis. Kita harus bertanya baik dengan menggunakan istilahnya itu wawancara ya atau secara kualitatif atau kuantitatif untuk mengetahui apakah aktivitas ini tuh sudah berjalan dengan lancar, misalnya dari penjualan, inventory, keuangan, atau data pembelian. Sehingga apa? Sehingga proses bisnisnya nanti jelas dan juga terarah sesuai dengan hasil akhir yang kita harapkan untuk UMKM tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah database terpusat, di mana kita harus mengetahui bahwa ketika kita ingin mengubah atau istilahnya menggunakan suatu data secara real time, maka kita perlu menggunakan database secara terpusat, sehingga seluruh data itu nanti akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Lalu yang keempat itu adalah kontrol dan keamanan. Ini merupakan hal yang penting juga. Kenapa? Karena biasanya itu tuh banyak UMKM itu yang salah mengambil keputusan dalam mereka menggunakan sistem informasi. Kadang mereka menggunakan sistem yang terlalu tinggi atau sistem yang istilahnya itu tuh sulit untuk ditingkatkan ketika mereka nantinya akan berkembang. Makanya biasanya kita memerlukan pengelolaan hak akses supaya apa? Supaya nanti data-data yang ada di dalamnya ketika kita ingin meningkatkan sistem informasi di dalamnya itu bisa lebih terjaga. Lalu bagaimana cara untuk menemukan atau istilahnya memilih sistem informasi yang tepat untuk mengimplementasikan UMKM-nya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa lihat terlebih dahulu dari UMKM-nya. Kira-kira target 5 tahun ke depannya itu seperti apa. Ketika UMKM tersebut istilahnya itu bisa berkembang secara cepat, kita lihat dalam 2 tahun terakhir terlebih dahulu untuk perkembangannya, maka kita bisa menggunakan sistem informasi atau tool sistem informasi yang moderat, atau istilahnya itu tuh bisa ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi lagi. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu adalah seperti ketika saya mempunyai suatu perusahaan, contohnya perusahaan konveksi, yang saat ini tuh istilahnya masih menengah ya, masih penjualan konveksinya itu masih berkembang. Saya bisa menggunakan tools SI seperti ERP yang ada di tahap moderat. Jangan langsung menggunakan SAP karena itu kan mahal banget ya. Tapi kita bisa menggunakan istilahnya itu tuh beberapa tools terkait accounting atau inventory yang banyak banget sudah digunakan saat ini. Seperti contohnya itu tuh kalau di Indonesia sekarang itu lagi booming itu Mekari. Nantinya kalau misalnya perusahaan konveksi saya ini berkembang secara 5 tahun ke depan, maka saya bisa melakukan istilahnya itu adalah integrasi antara dua sistem ini. Di mana
Nanti kita akan menggunakan API untuk menghubungkan data-data akuntansi pada Mercari Accounting ini dengan SAP ketika itu memungkinkan seperti itu. Supaya apa? Supaya dana yang dikeluarkan untuk melakukan peningkatan sistem nantinya itu tidak digunakan terlalu besar atau over budget. Lalu selanjutnya terdapat output atau laporan, di mana ini penting sekali ya, karena saat ini output dalam UMKM itu, apalagi menggunakan sistem informasi itu biasanya dilakukan atau membutuhkan visualisasi yang sangat baik. Dari stok, keuangan, dan juga penjualan itu harus dilakukan atau dilaksanakan supaya orang yang membacanya itu bisa mengetahuinya itu dengan cukup jelas atau singkat. Dan yang terakhir, ini berhubungan dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu adalah terkait integrasi dan otomasi. Di mana saat ini kita tahu ya bahwa AI dan juga beberapa sistem itu sudah banyak sekali yang berhubungan atau bekerja secara otomatis. Dan hal ini tuh bisa kita gunakan juga pada sistem informasi nantinya. Contohnya itu, salah satunya itu adalah ketika kita menggunakan modul Customer Relationship Management. Saat ini terdapat beberapa tools API, integrasi atau otomasi, yang bisa istilahnya itu mencari customer secara otomatis. Caranya itu bagaimana? Caranya itu adalah menggunakan lokasi. Misalkan lokasi saya saat ini ada di Bandung, di Bojong Soang gitu ya. Di mana saat itu saya sedang istilahnya itu sering sekali untuk melihat beberapa perusahaan-perusahaan di bidang F&B. Maka nantinya data-data tersebut secara otomasi akan diambil menjadi data leads kita atau data calon customer kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan penawaran terhadap calon customer tersebut supaya dapat menjadi customer kita. Dan itu merupakan salah satu bentuk otomasi yang sudah sering terjadi ya dengan menggunakan AI, dan banyak lagi yang terjadi gitu. Dan ini juga ini kemungkinan akan bertolak belakangan dengan keamanan. Mengapa? Karena data kita akan lebih terbuka dan itu cukup berbahaya juga jika kita tidak tanggulangi seperti itu ya. Lalu next, di sini kita bakal belajar lebih lanjut itu terkait dengan UDU. Kira-kira mengapa kita belajar terkait dengan UDU? Hal itu karena terdapat beberapa benefit yang penting ya terkait penggunaan UDU sendiri. Nanti setelah ini akan ada studi kasus dan kita bisa mengerjakan atau teman-teman semua di sini bisa buka udu.com juga dan kita bisa mengerjakan studi kasusnya secara bersama-sama supaya teman-teman di sini bisa lebih paham dan juga luas ya dalam menggunakan UDU. Balik lagi, apa saja benefit yang bisa kita dapatkan ketika UMKM tersebut menggunakan UDU? Yang pertama itu adalah sistem yang sudah terintegrasi dan juga sudah cloud-based. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah database itu sudah tersimpan dan juga terpercaya di dalam satu kesatuan cloud-based oleh UDU itu sendiri. Lalu yang ketiga, itu prosesnya itu berjalan secara lebih efektif dan juga simpel. Mengapa? Karena mereka itu bisa dibilang visualisasinya itu lebih menarik ya, sesuai dengan benefit yang terakhir yaitu user-friendly interface dan juga paperless. Dan ini yang paling penting juga bahwa saat ini UDU itu community dan supportnya itu sudah cukup luas ya, apalagi di Indonesia karena mereka itu sudah membuka cabang di Indonesia dan kebetulan beberapa saat lalu itu juga sempat main ke FRI ya untuk membagikan informasi dan juga belajar bareng terkait dengan UDU sehingga komunitas dan support itu juga lebih luas. Ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk indikator ya dalam memilih sistem informasi yang tepat gitu ya. Ketika community dan support itu bisa berkembang secara luas dan juga cepat, maka kita bisa istilahnya itu lebih percaya terhadap tools tersebut karena ketika nantinya akan ada masalah kita bisa bertanya secara open source kepada orang-orang yang paham juga terkait dengan tools tersebut. Salah satunya adalah dengan komunitas-komunitas dan juga support yang terkait. Lalu kita juga bisa mengurangi human error, meningkatkan modularitas dan juga scalabilitas, dan juga bisa dibilang ini terkait dengan forecast tadi ya, bisa melakukan development dengan lebih meningkat lagi ke depannya gitu. Karena UDU ini dia memang digunakan biasanya untuk UMKM atau perusahaan middle upper dan cocok untuk digunakan supaya nantinya itu perusahaan tersebut bisa berkembang. Lalu kira-kira ada tipe-tipe UDU itu ada apa aja? Jadi saat ini yang ada di UDU itu ada tiga tipenya. Yang pertama itu adalah UDU Enterprise. Untuk UDU Enterprise itu sifatnya itu berbayar tiap bulannya atau dia itu monthly subscription dan dia itu juga sudah cloud based. Untuk per akun itu kalau tidak salah itu harganya 10
per bulannya per user. Dan ketika kita ingin mencoba untuk menggunakan Udu, itu kita akan diberikan waktu terkait 2 minggu ya, free trial 2 minggu untuk menggunakan Udu itu sendiri sampai prosesnya itu selesai. Dan jangan takut kalau datanya itu hilang, karena kita bisa backup database dan juga bisa import lagi ya ke dalam database yang baru. Atau ketika waktu 2 minggunya itu untuk belajar menurut teman-teman cukup kurang, maka nanti bisa dilakukan duplikasi database sehingga cloud base Udu tersebut itu bisa digunakan kembali dalam waktu 2 minggu selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada Udu Community atau komunitas. Sorry, untuk Udu Enterprise ini itu saat ini juga banyak digunakan ya. Dan saya lupa bilang tadi kalau saat ini itu versi yang terbarunya itu adalah versi 18. Dan setahu saya tuh masih demo ya untuk versi yang 19. Dan Udu Enterprise ini dia cukup cepat ya untuk perkembangannya sehingga versi itu cepat banget meningkatnya. Lalu yang kedua itu adalah Udu Community. Untuk Udu Community itu merupakan salah satu tools Udu juga yang istilahnya itu tuh kita hanya perlu membayarnya itu tuh sekali saja di awal. Namun kita juga bisa menggunakan beberapa modul yang free tergantung dengan versinya juga. Dan ketika teman-teman ingin menggunakan Udu Komunitas, sifat dari Udu Komunitas ini dia open source, bisa digunakan oleh siapa saja. Dan perubahan-perubahannya itu bisa istilahnya kita maksimalkan ya secara sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu untuk Udu Community ini sendiri itu setahu saya yang paling banyak versi free-nya itu di versi 9 atau 10. Jadi ketika ingin mencoba untuk menginstal, teman-teman bisa langsung download aja dulu secara istilahnya software dulu ya Udu di internal base komputernya. Lalu untuk database-nya kekurangannya itu adalah kita perlu subscribe sendiri ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mencoba, kebetulan setahu saya kalau mahasiswa Telkom itu akan mendapatkan kredit ya sebesar $100 untuk Microsoft, dan teman-teman bisa menggunakannya untuk subscribe database di Azure. Jadi itu nanti bisa di-apply atau di-connecting di Udu Community ini supaya nanti bisa digunakan ya sampai istilahnya $100 kredit itu habis gitu. Dan terakhir itu ada versi PaaS, yaitu Platform as Service atau platform sebagai layanan. Di mana ini merupakan campuran ya dari Udu Enterprise dan juga Udu Community. Dan untuk yang akan kita pelajari hari ini, itu akan terkait lebih dalam ke Udu Enterprise. Lalu apa saja nih perbandingan Udu dengan beberapa tools ERP lainnya? Bisa dilihat ya terdapat beberapa kriteria dibandingkan dengan beberapa tools yang biasanya digunakan juga oleh UMKM, diantaranya itu adalah SAP dan juga Akumatika. Kalau misalnya kita bandingkan Udu ini dengan Udu versi community, memang Udu itu dia open source ya, dan lisensinya itu berbayar opsional. Sedangkan untuk SAP dan Akumatika itu memang digunakan untuk high company atau UMKM, sehingga dia itu berbayar. Lalu untuk customisasinya itu juga lebih fleksibel dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk modularitasnya itu pengguna juga bisa memilih modul sesuai kebutuhan. Jadi bisa digunakan atau diimplementasikan di berbagai bidang ya di UMKM. Dan yang terakhir itu biaya implementasinya itu lebih rendah. Memang tidak murah, tapi lebih rendah dibandingkan dengan opsi-opsi lainnya. Dan ketika teman-teman ingin belajar lebih lanjut ya terkait tutorial-tutorial, kebetulan untuk hari ini kita juga bakal melaksanakan tutorialnya itu tidak secara satu-satu ya, one by one saya ajarkan karena terbatas waktu juga. Jadi di sini itu telah terdapat materi pembelajaran juga yang disediakan oleh Udu, di mana teman-teman bisa akses saja di websitenya yaitu www.udu.com, dan nanti bisa dibuka di bagian toolbar yang aplikasi. Nanti akan ada bagian belajar dan teman-teman bisa klik di bagian tutorial. Nanti di dalamnya itu bakal ada kursus secara lengkap terkait dengan semua modul yang ada di Udu. Jadi bisa langsung dicobain aja, dan nanti ada soal-soal juga, kuis-kuis juga yang bisa teman-teman istilahnya gunakan ya untuk belajar. Oke, langsung saja kita start menggunakan Udu. Di sini saya akan coba bacakan dulu studi kasusnya. Setelah itu nantinya kita bakal lebih lanjut implementasi berdasarkan tiap modulnya ya. Jadi setelah saya bacakan studi kasus di sini, saya akan contohkan satu atau langkah-langkah bagaimana cara untuk aksesnya di Udu.
Jadi studi kasus ini kita ambil dari perusahaan UMKM The Motivation. Ini merupakan salah satu perusahaan toko fashion ya, dan dia itu pengen mengaplikasikan website resmi berbasis Odoo. Dan usaha ini memiliki 5 karyawan, di mana di dalamnya itu ada owner atau admin, ada sales staff, ada purchase staff, inventory staff, dan juga accountant. Di mana pastinya nanti kita akan menggunakan 5 modul ya di dalamnya ya, kalau sudah kita bisa lihat seperti ini. Yang pertama kita bakal menggunakan modul website sesuai dengan kasus yang diberikan. Yang kedua itu kita akan menggunakan modul sales, karena ada sales staff dan juga purchase staff. Lalu kita akan menggunakan modul inventory dan juga accounting. Jadi untuk skala usaha The Motivation ini memang dia itu meliputi satu toko online tanpa cabang fisik. Atau istilahnya itu ghost kitchen ya, dimana sekarang itu model bisnis terkait seperti itu sudah banyak sekali dilakukan gitu ya. Sehingga cara untuk melakukan itu pertama kali bagaimana? Yang pertama, kita perlu untuk melakukan pembuatan database Odoo terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa buka www.odoo.com, lalu pilih menu Start Now. Kita coba bersama ya, supaya bisa kelihatan lebih jelas. Kita pisahkan dulu. Oke, jadi karena ini saya sudah login di Odoo, nanti kalau misalnya teman-teman buka odoo.com, nanti halaman awal yang terbuka pada Odoo itu adalah halaman seperti ini, di mana teman-teman nanti akan diharuskan untuk login terlebih dahulu di toolbar di sebelah kanan ini. Ketika sudah, maka nanti teman-teman bisa melihat nih akun saya dan juga database saya. Fungsi dari akun saya itu adalah untuk melihat kira-kira jika teman-teman ingin menjadi konsultan nantinya, di sini akan ada dashboard mitra atau istilahnya itu adalah beberapa mitra yang ingin menggunakan Odoo dan memerlukan bantuan kita. Namun untuk membuat database sesuai dengan studi kasus yang tadi diberikan, maka kita bisa beranjak ke database saya, lalu kalian bisa klik buat. Ketika klik buat nantinya, maka nanti akan diminta untuk mengisi beberapa hal ya. Istilahnya itu tuh modul-modul apa saja yang digunakan. Seperti tadi kita akan menggunakan 5 modul ya, diantaranya itu adalah website, sales, lalu ada akuntansi, purchase, dan juga inventory. Jadi nanti bisa dicari kelima modul tersebut saja, dan jika sudah kita bisa klik lanjut. Dan benar ya tadi sudah saya beritahukan bahwa di sini waktu untuk menggunakannya itu hanyalah 15 hari saja. Nah, jika sudah, maka tadi bisa diisi nama perusahaannya, misalnya The Fashion. Lalu selanjutnya itu bisa diisi data lebih lengkapnya lagi. Di sini untuk skala perusahaannya, karena tadi hanya ada 5 karyawan, bisa diisi 5 karyawan. Dan minat utamanya itu adalah untuk menggunakannya di perusahaan saya ya. Jika sudah, maka bisa klik mulai sekarang. Nanti secara otomatis akan dijalankan terlebih dahulu untuk pembuatan database-nya, dan teman-teman akan diarahkan langsung ke halaman website ketika teman-teman mengimplementasikan website. Namun kalau misalnya kalian tidak mengimplementasikan sistem website, maka nanti akan diarahkan ke menu home di Odoo yang tampil seperti ini. Kita lanjut dulu ya. Karena untuk proses pembuatan database dari poin 1 sampai 5 ini sudah selesai, kita lanjut ke studi kasus yang keduanya. Terkait dengan pengaturan modul website. Oke. Nah, untuk yang kedua ini, selanjutnya kita diminta untuk melakukan pengaturan modul website, di mana kita bisa buka modul website, lalu klik go to website untuk mengedit tampilan home page, lalu kita bisa menggunakan fitur edit, tambahkan menu shop, dan juga simpan perubahan. Jadi ketika teman-teman nanti sudah berada di halaman awal seperti ini, teman-teman bisa langsung saja klik fitur atau modul website. Tapi kalau misalnya belum ada, tenang. Kalau tadi misalnya tidak tertekan, tidak istilahnya terpencet ya untuk modulnya,
teman-teman bisa klik ke menu apps, lalu bisa cari modul website. Dan di sini sudah banyak sekali ya modul-modul yang diberikan oleh Udu. Contohnya ini tadi belum keinstall untuk modul websitenya, maka kita bisa install terlebih dahulu. Ketika sudah diinstal nanti tampilannya itu akan ada di halaman awal ya. Coba saya contohkan seperti halaman di sampingnya. Ini nanti akan diminta seperti ini ya, untuk tampilan apa saja yang ingin digunakan oleh pada tampilan Udu. Ketika sudah, teman-teman bisa klik buat website saya. Dan nanti akan ada tema-tema juga nih yang bisa dipilih. Jika sudah, nantinya teman-teman bisa langsung edit ya. Konsep itu kayak blogspot atau istilahnya web yang masih dasar. Kecuali kalau teman-teman pengen menambahkan fitur-fitur yang lumayan kompleks, maka nanti teman-teman bisa menggunakan Python ya untuk menambahkan beberapa tambahan yang sekiranya diperlukan untuk modul website sendiri. Oke, lagi diaktifasi pas fiturnya. Ketika sudah nanti akan ada muncul menu website ya. Sambil kita tunggu, kita coba lanjut dulu ke soal berikutnya ya, karena modul website ini memang lumayan takes time. Di mana untuk yang ketiga ini adalah modul sales. Di mana pada modul sales, di sini kita dapat melakukan penjualan produk kita. Di mana contohnya saya ingin menambahkan produk kemeja batik, jaket denim, dan juga topi kasual. Hal itu bisa nantinya kita tambahkan di produk baru. Kita bisa isi data lebih detail lagi di dalamnya, dan kita bisa hubungkan setiap produk dengan gambar yang ada di deskripsi. Lalu kita juga bisa nanti menambahkan opsi available in website supaya produknya itu muncul ya di website itu sendiri. Jadi bagaimana untuk alur pengerjaannya sendiri? Oke, ini untuk yang tadi ya. Kita coba isi kembali supaya lebih cepat. Sebagai contoh, kita langsung ke halaman awal dulu aja ya. Contohnya saya buka di menu sales ya. Lalu di dalamnya ini nanti akan ada products sesuai dengan tampilan yang tadi ada ya. Diberitahukan di studi kasus. Kita bisa klik products. Lalu teman-teman bisa melakukan tambahkan new products ya ketika ingin menambahkan produk. Contohnya di sini saya ada kain batik dari berbagai daerah. Tapi kita coba satu contoh lagi saja. Misalnya saya ingin menambahkan kain celana denim gitu ya. Lalu produk type-nya bisa kita pilih storable product. Ini ada tipe-tipenya ya. Kalau consumable ini biasanya untuk F&B ketika ada makanan. Service ini ketika kita akan memberikan produk berupa e-service. Storable product ini ketika produknya itu berupa fisik dan juga booking fees ketika nanti ada fees yang di booking. Lalu ada order quantities atau deliver quantities. Ini invoicing atau istilahnya itu tuh invoice yang nanti dikeluarkan. Itu apakah ketika setelah pemesanan atau ketika setelah pengiriman produk. Lalu kita bisa mengukurnya itu, ini juga detail ya. Kalau misalnya celana pasti kita menggunakan units. Lalu di sini ada halal type ya, karena sebelumnya saya menggunakannya untuk istilahnya itu F&B. Jadi ini ada tipe-tipe seperti ini, dan ini bisa dibuat juga dengan menggunakan customisasi ya, teman-teman. Lalu ada sales price-nya juga. Contohnya saya buat 100.000, cost-nya misalnya 50.000. Untuk perbedaan sales price dan juga cost ini, kalau sales price itu adalah harga jual. Sedangkan cost ini adalah harga pembelian atau harga produksinya, dicampur dengan harga produksi. Lalu di sini ada barcode atau template text ya, kalau misalnya ada barcode tersendiri yang ingin ditambahkan, dan company, Tekstil Bekasi contohnya. Kalau misalnya sudah di save, maka nanti akan ada istilahnya itu tuh produk kalian akan muncul ya
di menu produk tadi. Seperti ini. Nah, celana denim akan muncul pada halaman awal ini. Dan kita bisa melakukan penjualan. Namun karena di sini bisa dilihat on hand-nya masih 0, artinya itu belum ada stok yang tersedia pada UMKM ini, maka kita bisa melakukan pembelian terlebih dahulu sesuai dengan pengaturan modul purchase atau di nomor 4 ini ya, di mana kita diminta untuk melakukan purchase order atau pembelian barang atau produk melalui vendor terlebih dahulu. Caranya itu bagaimana? Caranya itu kita bisa kembali ke home terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita bisa mencari menu purchase. Kalau misalnya nanti modulnya sudah banyak, teman-teman bisa menggunakan fitur find dengan klik saja atau ketik saja langsung modul yang ingin dicari. Contohnya itu saya pengen cari purchase. Jadi secara otomatis nanti akan memunculkan fitur mencari purchase ya di sini. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan order ya. Langsung kita buat purchase order aja. Untuk perbedaan request for quotation dan juga purchase order ini adalah kalau RFQ ini masih berupa permintaan barang, sedangkan kalau PO ini adalah pembelian barang. Contohnya saya beli di Tekstil Bekasi, lalu produknya tadi itu langsung saja celana denim, saya pengen beli 10. Jika sudah, kita bisa confirm order, dan kita bisa receive product ketika produknya itu sudah tersedia atau sudah masuk. Jangan lupa juga untuk bayarkan ke vendor ya untuk produknya. Kenapa tadi belum bisa dibayarkan? Karena kita perlu masukkan bill date-nya juga, atau kapan kita melakukan tanggal untuk pembayaran tersebut. Dan jika sudah, kita bisa register payment. Nah, artinya ketika produknya sudah dibayarkan dan produknya ini sudah sampai, kita bisa klik di receipt ini. Ketika produknya sudah sampai, maka kalau kita lihat kembali di produk, maka nanti on hand dari celana denim ini akan bertambah menjadi 10 unit. Sehingga kita bisa melakukan sales order ketika ada customer yang ingin melakukan pembelian. Seperti itu. Dan kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu terkait dengan inventory. Kalau inventory ini adalah bagaimana cara kita untuk melihat stok masuk dan keluar tadi ya, secara lebih detail lagi. Kalau tadi kan kita masih lihat berdasarkan produk ya. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan inventory, maka kita bisa lihat perpindahannya dengan lebih detail lagi. Contohnya dari receipt. Ini dia akan masuk ke transit di warehouse mana saja. Setelah itu ketika dikirimkan ke customer, dia akan melalui ke warehouse atau pengantaran di mana saja gitu. Semuanya akan ada di sini. Dan di sini yang paling penting itu ada yang namanya scrap. Atau ketika terdapat produk yang gagal atau tidak memenuhi QC. Ketika ada pengembalian atau return, maka itu nantinya akan bisa dikembalikan ke produk kita, dan nanti kita akan bisa masukkan ke scrap order ini untuk mengkalkulasi apakah produk tersebut itu kekurangannya itu atau minusnya itu bisa tertutupi ya dengan pendapatan kita. Dan yang terakhir, itu terdapat manajemen pencatatan keuangan. Kalau di manajemen pencatatan keuangan atau di accounting, itu secara lebih detail sudah dilaksanakan secara otomatis pada UDU. Sehingga kita bisa lihat dengan lebih detailnya saja beberapa buku-buku besar dan juga statement reports yang ada di UDU sendiri, seperti balance sheet, lalu terdapat profit and loss, dan juga general ledger atau trial balance ya. Ini merupakan 4 hal penting yang biasanya digunakan dalam suatu perusahaan ya, untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut itu sudah untung, sudah mendapatkan laba bersih atau belum gitu. Dan hal ini juga bisa dikonfigurasi dengan lebih lanjut dengan menggunakan detailing nantinya. Dan sebagai tambahan juga, UDU ini dia menggunakan sistem pencatatan keuangan itu by chart of account atau akun-akun di tiap, bisa dibilang akun-akun di tiap pendapatan atau pengeluarannya. Jadi dia itu ketika nantinya akan ada pemasukan atau pengeluaran, beberapa pemasukan atau pengeluaran itu akan dimasukkan ke akun-akun. Contohnya itu ada akun kas untuk pendapatan, ada akun bank, dan juga beberapa akun lainnya. Nantinya akun-akun itu akan menjadi satu dan akan dihitung berdasarkan statement reports yang ada pada UDU sendiri. Contohnya itu ada balance sheet, profit and loss, dan juga yang lainnya.
Untuk lebih detailnya bisa dilihat melalui ketika terjadi pembelian ya atau di sales order nih. Saya berikan contoh. Kalau teman-teman lihat di others info, sorry kita coba lihat yang sudah ada invoice-nya kali ya. Ketika teman-teman lihat di invoice atau penjualan, nanti akan ada menu journal items, di mana ini merupakan alur dari pemasukan dari UMKM atau perusahaan itu sendiri. Kira-kira dia itu akan masuk ke akun mana dan kira-kira total itu akan masuk ke akun debit atau kredit dengan lebih detailnya lagi. Dan ini merupakan proses yang terjadi ya dalam satu UMKM ketika menggunakan sistem informasi. Contohnya itu adalah dengan menggunakan UDU, di mana semua alur dari informasinya itu transparan dan kita bisa lihat secara real time ya semuanya di sini. Lalu untuk yang tadi ya website saya belum sempat memperlihat. Untuk contoh website sendiri, coba kita cari website tadi ya. Nah, ini merupakan contoh website tadi ya, di mana ketika kita edit, kita bisa klik edit saja, lalu kita bisa menambahkan atau istilahnya mengcustom beberapa hal yang berkaitan dengan web yang ingin kita buat pada website Udu ini sendiri. Dan nantinya bisa tampil ya, ketika kita aktivasi. Bisa dilihat ini belum terpublikasi dan ini sudah terpublikasi. Dan di e-commerce ini nanti produk-produknya juga akan tampil nih. Bisa kita lihat apakah produk ini pengen ditampilkan atau tidak pada website yang nantinya akan di-share. Seperti itu untuk modul website sendiri. Oke, jika sudah, semoga nanti teman-teman bisa coba-coba juga ya sendiri untuk studi kasus yang ini. Karena ini cukup menarik untuk diulik. Dan kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan kustomisasi, kelas dari saya, itu teman-teman bisa nanti install yang namanya modul studio ini. Di mana nanti teman-teman bisa menambahkan beberapa kustomisasi yang ada di Udu itu dengan lebih mudah lagi. Dan nanti untuk coding itu juga bisa dilakukan di sini secara lebih detail lagi. Karena ini memudahkan teman-teman untuk melakukan istilahnya coding pada Udu dan memang sudah tersedia untuk aplikasinya atau fiturnya sendiri pada Udu Commerce sendiri. Gitu. Contohnya tadi untuk halal edition itu saya menambahkannya langsung dengan menggunakan Udu Studio ini karena untuk prosesnya itu bisa lebih mudah untuk dilakukan. Seperti itu. Oke, kelas dari saya materi terkait sistem informasi pada UMKM hari ini. Sebenarnya kalau misalnya tadi dilihat demonya itu terlihat simpel ya, tapi teman-teman harus percaya bahwa teman-teman harus mencoba supaya nanti terbiasa. Nah, ini sama kayak kan belajar itu sama kayak kita pertama kali naik sepeda, di mana tadi membutuhkan 5 menit untuk menunjukkannya, membutuhkan 5 jam untuk mempelajarinya dan membutuhkan 5 tahun. Teman-teman bisa semua di sini menguasai ya sistem informasi yang bisa diimplementasikan pada UMKM. Gak cuma Udu tapi terkait dengan beberapa tools lainnya. Sekian untuk materi dari saya. Untuk jawabnya bisa kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yumna atas pemaparan materinya. Baik, singkat saja. Saat ini kita mau masuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta, jika memiliki pertanyaan, silakan raise hand atau menuliskan di kolom chat. Atau mungkin saya dulu kali ya, Mas Yumna ya. Mau pertanyaan simpel aja. Tadi kan sempat di-mention kalau misalkan pemakaian udu itu bukan hanya untuk ya, mungkin lebih tepatnya disarankan untuk UMKM yang middle upper gitu. Emang kalau misalkan untuk UMKM yang menengah, setidaknya menengah aja gitu, apakah tidak bisa memanfaatkan UDU gitu? Atau mungkin UDU tidak maksimal gitu digunakan pada UMKM yang tidak middle upper? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya Mas Ratandi. Cukup menarik juga untuk dibahas. Tadi itu mengapa saya bilang memang cocoknya itu untuk middle upper ya, khususnya buat UDU. Itu karena biayanya sendiri, Mas. Dimana biaya mengimplementasikan UDU itu memang tidak cukup murah tapi tidak cukup mahal. Dan ada beberapa UMKM yang memang masih istilahnya itu belum bisa menggunakan atau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk atau menginvestasikan modal sebesar itu untuk UDU sendiri atau beberapa tools terkait ERP. Makanya seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita mengimplementasikan sistem informasi, khususnya ERP pada suatu UMKM, kita bisa lihat dulu dari besar kecilnya perusahaan atau UMKM itu sendiri. Apakah dia benar-benar memiliki modal atau istilahnya alur dari pelaksanaan aktivitasnya itu tuh sudah bisa berkembang ke depannya atau belum dalam 5 tahun ke depan. Jika misalnya memang masih sulit untuk berkembang, maka disarankan untuk menggunakan sistem informasi yang simpel dulu. Misalnya, ya kita bisa buat website company atau UMKM profile untuk supaya dia itu atau supaya istilahnya UMKM itu tuh bisa melebarkan pasarnya dulu lah ya, pangsa pasarnya, dan bisa menggunakan beberapa e-commerce untuk tahap awalnya. Dan lalu untuk kalau misalnya memang terlihat nih dalam 5 tahun ke depan itu mereka memiliki potensi untuk meningkat UMKM-nya, maka ya nggak apa-apa menggunakan UDU saja. Maka lebih baik lagi gitu untuk supaya proses atau aktivitas itu berjalan lebih rapi lagi gitu. Jadi tergantung dengan UMKM yang dijalankannya, Mas. Apakah sudah terjawab, Mas? Baik, sudah terjawab Mas Yumna, terima kasih. Eh, Bagi peserta yang lain, apakah tadi eh, Bapak Abdul Mukmin sempat raise hand, apakah jadi bertanya? Saya mau bertanya, boleh Mas? Boleh, silakan. Ya, jadi UMKM yang banyak tuh yang jualan di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop gitu. Ya walaupun ada yang skalanya udah middle to up gitu, tapi perlu nggak sih eh, selain dijualan di e-commerce itu juga pakai sistem kayak Udu kayak gitu. Dan itu tuh bagaimana, apakah perlu, dan kalaupun perlu itu integrasinya bagaimana gitu. Menurut pandangan Mas Yuna gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Abdul. Saya izin jawab langsung saja ya dari moderator. Pertanyaannya tadi juga cukup menarik ya, di mana memang kebanyakan UMKM itu terbantu ya dengan adanya e-commerce gitu. Dan apakah perlu gitu menggunakan sistem informasi yang lainnya lagi gitu? Itu kita bisa lihat dari sisi fungsionalitasnya dulu. Kalau misalnya ada kesempatan perusahaan itu melebarkan usahanya, misalnya dia tadi itu saya kan jualannya itu di bidang tekstil ya atau fashion. Namun ketika nanti suatu perusahaan itu ingin istilahnya melebarkan lagi produknya atau istilahnya itu aktivitas proses bisnisnya, ketika tidak ada base yang cukup kuat untuk menggunakan sistem informasi yang tepat, maka nantinya takutnya ke depan itu UMKM-nya malah kolaps gitu. Dan hal ini di UDU atau di beberapa sistem informasi ERP itu tuh sudah tersedia produknya, di mana ada yang namanya multi company, di mana dalam satu sistem itu kita bisa mengimplementasikan beberapa database yang bisa dijadikan menjadi satu gitu ke depannya. Istilahnya ada satu perusahaan, itu ada beberapa sub perusahaan di dalamnya yang bisa mengimplementasikan sistemnya sendiri, sehingga di dalamnya itu nanti mereka akan saling terintegrasi. Dan pertanyaan keduanya tadi, apakah bisa dilakukan istilahnya itu terintegrasi ya antara e-commerce ini dengan sistem yang ada di UDU? Jawabannya itu memang bisa jadi itu dilaksanakan, tapi tentu saja untuk waktu dan modalnya itu pasti juga akan bertambah ya untuk sistem pengimplementasinya sendiri. Dan takutnya malah nanti akan terjadi duplikasi data. Jadi mungkin bisa dilakukan integrasi, tapi tidak secara full data dari data e-commerce ke data di sistem informasinya. Contohnya itu adalah kita ambil data accounting-nya aja. Kita nggak perlu detail-detail
lebih detailnya lagi lanjutnya itu bagaimana gitu. Supaya data yang nanti ditarik itu kita cuma ngambil data primary key dari accountingnya aja gitu. Itu juga unik atau cukup seru ya untuk diulik gitu ke depannya Mas Abdul, ketika nanti kita bisa mengintegrasikan kedua sistem baik dari e-commerce tadi maupun si Udu ini gitu. Tapi hal itu bisa jadi dilaksanakan juga gitu. Apakah sudah menjawab Mas Abdul? Sudah menjawab, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas. Baik, Mas Yumna. Sebelumnya terima kasih udah menjawab pertanyaan dari Mas Abdul Mukmin. Nah, di sini di kolom chat ada pertanyaan nih, Mas. Eh, dari Muhammad Hafiz Rizky. Eh, jadi kurang lebih UDU ini ada sertifikasi profesionalnya ya. Sebagai mahasiswa TELU, apakah ada program khusus terkait sertifikasi ini gitu? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Mas Yumna. Oke, siap. Berarti Mas Hafiz pengen coba untuk dapetin sertifikasinya nih ya. Udah oke ya. Untuk sertifikasi sendiri, untuk jawabannya untuk program khusus untuk education itu setahu saya tuh saat ini memang adanya itu tuh untuk free trialnya aja. Ya, jadi saya izin lanjut ya, di mana kalau misalnya di UDU sendiri itu saat ini tuh memang belum ada program khusus ya untuk sertifikasinya, tapi ada program khusus ketika teman-teman pengen belajar dengan menggunakan akun education gitu. Itu kalau tidak salah saya itu bisa menambah masa untuk penggunaannya sampai 3 sampai 6 bulan, tapi tergantung dengan akunnya sendiri. Tapi kalau misalnya Mas Hafiz pengen banget ikut sertifikasi profesional yang di UDU, itu sebenarnya ada di UDU Commerce, tapi dia itu untuk saat ini tuh tersedianya itu tuh per versi. Misalnya saat ini ada versi 18. Oh, nanti akan ada sertifikasi profesional untuk UDU versi 18. Kalau ada 19, nanti akan ada lagi sertifikasi versi 19. Dan soal-soalnya itu tuh beragam. Dari satu exam itu nantinya itu akan ada 5 soal dari berbagai modul. Contohnya 5 soal dari sales, 5 soal dari purchase, dan juga beberapa modul lainnya. Sehingga saran saya kalau misalnya pengen ambil sertifikasinya, kalau bisa tadi diselesaikan dulu aja course-nya, supaya mempermudah Mas Hafiz. Dan tadi untuk bagaimana cara mengambil sertifikasinya itu tadi sama, bisa ke menu course aja, itu cari aja certification program. Itu ada juga yang free untuk testing, coba-coba dulu. Jadi Mas Hafiz bisa istilahnya testing dulu lah, untuk kira-kira bagaimana sih exam di UDU ini atau sertifikasi di UDU ini itu bisa dilakukan di course UDU sendiri tadi. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Mas Hafiz. Baik, terima kasih Mas Yumna. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari Mas Anas pada kolom chat. Jadi pertanyaannya kurang lebih misal ingin melakukan deployment UDU secara on-premise, kira-kira versi berapa ya yang paling stabil? Karena saya pernah dengar versi 19 yang saat ini kurang stabil. Mungkin bisa dijawab sama Mas Yumna. Oke, siap. Pertanyaan dari Mas Anas ya. Ini juga cukup menarik ya, di mana memang hal yang paling penting ketika kita ingin melakukan deployment itu adalah kita lihat versinya dulu ya. Dan kita lihat kesesuaian sama proses bisnis kita. Karena kalau di UDU, apalagi UDU Indonesia, ketika sudah ada satu kustomisasi atau beberapa kustomisasi yang dilakukan pada versi saat ini yang kita pakai, maka kita tidak akan bisa upgrade ke versi selanjutnya. Jadi contohnya 2 tahun lalu itu masih versi 16 di satu perusahaan, dan dia itu ada mengubah beberapa poin-poin gitu di dalam sistemnya gitu. Misalnya nambahin fitur A, kurangin fitur C, nambahin fitur Z gitu. Maka sampai saat ini dia hanya bisa menggunakan versi 16 aja. Itu kekurangan UDU dari yang commerce menurut saya. Tapi kalau misalnya Akumatika dan SAP, ketika ada peningkatan versi, mereka bisa melakukan backup ya. Dan memang harganya agak cukup mahal untuk melakukan peningkatan versi. Tapi kalau UDU ini setahu saya tidak bisa.
Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira versi berapa yang paling stabil, sebenarnya itu tergantung lagi dengan kebutuhan perusahaan, dan biasanya kalau misalnya sudah ada versi terbaru, kita nggak bakal bisa menggunakan versi sebelumnya lagi kalau misalnya menggunakan akun baru. Jadi otomatis sekarang kita bisa pakai versi 18, tapi kita bisa pakai versi 19 yang demo, tapi kita tidak bisa menggunakan versi-versi sebelumnya yang ada di Udo di e-commerce ini. Sehingga kalau misalnya ditanya versi berapa yang paling stabil, bisa dibilang masnya bisa pakai versi 18 aja gitu. Tapi kalau ada customisasi, ingat, maka perusahaan Mas itu belum bisa meningkatkan Udunya itu ke versi di atasnya. Contohnya versi 20, 21 kalau nanti ada gitu ya. Untuk saat ini gitu. Untuk itu apakah menjawab dari Mas Anas sendiri? Saran saya sih kalau misalnya memang pengen berkembang dan perusahaan atau UMKM itu udah cukup besar, bisa pakai Akumatika saja. Itu dia mirip SAP cuman versi light-nya, versi murahnya, dan dia itu bisa di-upgrade ya untuk versinya gitu. Dengan cara di backup dulu data di dalamnya, dan nanti bisa di-restore lagi ke versi terbarunya gitu. Mungkin sekian aja dari saya untuk jawabannya ya. Semoga menjawab ya untuk Mas Anas. Baik, terima kasih Mas Yuna atas jawabannya. Mungkin peserta yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Bisa raise hand atau melalui kolom chat. Mengingat masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin kalau begitu coba saya izin bertanya satu kali lagi kali ya Mas Yumna ya. Ini mungkin tentang dampak bisnisnya gitu. Jadi eh, ada nggak kasus UMKM yang mungkin mengalami peningkatan efisiensi atau omset setelah mengimplementasi UDU secara kasus nyata gitu, Mbak? Yang mungkin baru-baru terjadi atau mungkin familiar gitu. Mungkin ada yang familiar, ada yang enggak juga gitu. Apakah ada gitu menurut Bapak Yumna? Oke, bisa dibilang tuh kira-kira ada nggak ya yang pakai Udo ini tuh sukses gitu ya, berhasil gitu ya UMKM-nya gitu. Betul. Sebenarnya kalau dibilang sukses itu berhasil dilaksanakan itu cukup banyak ya. Tapi untuk mencapai kesuksesan itu kan indikatornya beda-beda gitu ya. Sukses dalam hal laba kah atau get point lah atau apa gitu itu banyak banget. Tapi di untuk sekarang ini indikator kesuksesannya itu adalah perusahaan Udu yang buka di Indonesia itu tuh saat ini sedang buka banyak banget karyawan gitu ya, atau employee gitu ya. Dan banyak juga, dan setahu saya tiap konsultan yang ada di sana itu tuh mereka megang di satu waktu tuh bisa megang lebih dari 10 perusahaan gitu. Bisa dibayangkan saja gitu. Kira-kira berapa banyak perusahaan yang sudah istilahnya sukses atau lancar gitu ya dengan baik menggunakan Udu gitu. Contohnya itu saya pernah implementasi juga di salah satu perusahaan di bidang logistik, dan memang itu bisa digunakan juga oleh mereka, dan terus ditingkatkan juga ya untuk beberapa fitur-fiturnya, kustomisasinya sampai sekarang, dan tentunya banyak banget perusahaan yang udah sukses gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan terdapat juga perusahaan yang belum berhasil menggunakan Udo secara maksimal. Contohnya itu bagaimana? Contoh kegagalan dalam kita belum menggunakan sistem informasi yang baik pada UMKM itu adalah ketika sistemnya itu ada tapi tidak digunakan. Jadi kalau misalnya contohnya aja, kita kalau mau lihat nilai pasti kan selalu dari Igrasias kan. Kita buka Igrasias gitu melalui sistem informasi Igrasias. Kalau misalnya kita lihat dari tingkat kesuksesan penggunaan, otomatis Igrasias itu sudah
berhasil. Mengapa? Karena kita sering menggunakannya untuk melihat absen, untuk melihat contohnya itu adalah nilai-nilai dan juga beberapa informasi penting lainnya ya dalam satu sistem gitu. Tapi terdapat juga beberapa sistem yang sebenarnya ada, tapi dia itu tidak digunakan gitu. Bisa dibilang itulah sistem yang belum berhasil untuk diimplementasikan. Dan hal-hal itulah yang biasanya seringkali tidak menjadi acuan ya, atau istilahnya tuh ya udah kalau misalnya tidak digunakan ya dibiarkan saja gitu. Dan itu tuh merupakan salah satu bentuk kesalahan ya dalam penggunaan sistem informasi gitu. Dan saat ini tuh banyak banget yang masih melakukan hal itu gitu. Karena apa? Karena ya banyak yang bilang ribet lah, atau prosesnya terlalu rumit atau panjang. Dan hal ini tuh terjadi karena memang belum ada pembekalan yang baik gitu dari sumber daya manusia untuk menggunakan sistem informasi itu sendiri. Karena untuk mengecek kesiapan dari sistem informasi sendiri, otomatis sumber daya manusianya tuh harus tahu terlebih dahulu, harus siap terlebih dahulu untuk menggunakan sistem itu sendiri. Sehingga kalau dibilang siapa aja yang sukses, itu banyak banget sistem informasi yang sukses. Tapi siapa aja yang gagal, wah banyak juga yang nggak tahu kalau sistem informasi yang digunakan itu gagal gitu. Salah satu indikatornya itu yaitu mereka jarang banget menggunakan produk tersebut. Seperti itu. Mas, apakah sudah terjawab, Mas? Sudah Mas, sudah terjawab. Jadi faktor-faktor kegagalannya tuh karena pengadopsinya tuh kurang kurang gitu ya, pengadopsi teknologi paling nggak kurang gitu. Jadi eh, apa? Itulah faktor jadi dari kegagalan dalam pemakaian UDU misal tadi ya Mas ya, kurang lebih. Benar, benar, benar sekali. Untuk kalau misalnya mau tahu indikator-indikatornya, wah bisa jadi satu paper itu. Kalau bareng Pak Muharman ya. Biasanya gitu soalnya ya. Bisa jadi topik nih. Boleh banget tuh. Diulik lagi tuh. Soalnya dalam banget topiknya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Yumna. Oke, Siap. mungkin kita cukupkan saja ya Mas Yumna ya. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Eh, Mungkin saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Nah, eh, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan saya Ratadi Ahmad Fauzan selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link absensi ada di kolom absen, kolom chat berikut ini. Baik, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Saya izin live ya. Terima Terima kasih. kasih Mas Nah, Ratandi. Terima kasih. Terima kasih Pak Muharman semuanya.